Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TPK Gajah Putih Tinaminan. Kita akan membaca firman, tapi sebelum kita membaca firman, kita dengarkan dulu musik atau instrumentali Nang Gumalucang.
jumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan Perjanjian Lama. Kita mulai dari kitab 4 Musa, yaitu Bilangan. Pada saat ini yaitu Bilangan pasal yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah Tuhan, kemah itu dengan segala perlengkapannya ditahbiskannya dengan mengolesi semuanya dengan minyak upacara. Begitu juga dibuatnya pada mezbah dan segala perlengkapannya. Lalu para pemuka Israel, yaitu para kepala suku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus, mempersembahkan ke hadapan Tuhan 6 buah pedati dan 12 ekor sapi. Tiap 2 orang pemuka menyumbangkan sebuah pedati dan masing-masing seekor sapi. Sesudah mereka mempersembahkannya, Tuhan berkata kepada Musa, "Terimalah pemberian-pemberian itu untuk mengangkut kemahku. Serahkanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan tugas mereka." Lalu pedati-pedati dan sapi-sapi itu diserahkan Musa kepada orang Lewi. 2 pedati dan 4 ekor sapi diberikannya kepada orang-orang Gerson. 4 pedati dan 8 ekor sapi kepada orang-orang Merari, sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Tetapi orang-orang Kehat tidak menerima pedati atau sapi dari Musa, sebab barang-barang suci yang menjadi tanggung jawab mereka harus mereka pikul di atas pundak. Para pemuka pembawa persembahan untuk merayakan upacara pentahbisan mezbah, ketika mereka sudah siap untuk membawa pemberian mereka ke depan mezbah, Tuhan berkata kepada mereka, "Katakanlah kepada mereka bahwa setiap orang selama 12 hari, seorang di antara para pemimpin itu harus mempersembahkan kurbannya untuk upacara pentahbisan mezbah. Masing-masing membawa persembahan menurut urutan ini: hari, suku, pemimpin. Hari ke-1, suku Yehuda, pemimpin Nahason, anak Aminadab. Hari kedua, Isasar, pemimpin Netanel, anak Juar. Hari ketiga, Jebulon, pemimpin Eliab, anak Helon. Hari keempat, Ruben, pemimpin Elisur, anak Sedeur. Hari kelima, Simeon, pemimpin Selumiel, anak Jurisyadai. Hari keenam, Gad, pemimpin Eliasaf, anak Rehuel. Hari ketujuh, Efraim, pemimpin Elisama, anak Amihud. Kedelapan, Manase, pemimpin Gamaliel, anak Pedajur. Kesembilan, Benjamin, pemimpin Abidan, anak Gideon. Kesepuluh, Dan, pemimpin Ahiezer, anak Amisyadai. 11, Aser, pemimpin Pagiel,
anak Okran. Ke-12 Naftali, pemimpin Ahira, anak Enam. Persembahan mereka masing-masing adalah sama 1 pinggan perak yang beratnya 1,5 kilogram dan 1 baskom perak yang beratnya 800 gram menurut timbangan yang berlaku di kemah Tuhan. Kedua tempat itu diisi penuh dengan tepung dicampur minyak untuk mempersembahkan sajian. Selain itu, 1 pinggan emas yang beratnya 110 gram berisi dupa, seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor anak domba yang berumur 1 tahun untuk kurban bakaran, yang seekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur 1 tahun untuk kurban perdamaian. Persembahan yang dibawa oleh kedua belas pemimpin untuk pentahbisan mezbah itu seluruhnya berjumlah 12 pinggan perak dan 12 baskom perak yang berat seluruhnya 27,6 kilogram. 12 pinggan emas yang beratnya seluruhnya 1,32 kilogram penuh berisi dupa. 12 ekor sapi jantan, 12 ekor domba jantan, dan 12 ekor anak domba yang berumur 1 tahun, bersama-sama dengan kurban sajian sebagai kelengkapannya untuk kurban bakaran. 12 ekor kambing untuk kurban pengampunan dosa. 12 ekor sapi jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing, dan 60 ekor anak domba yang berumur 1 tahun untuk kurban perdamaian. Setiap kali Musa masuk ke dalam kemah Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, ia mendengar suara Tuhan yang berkata kepadanya dari atas tutup peti perjanjian di antara kedua patung kemah. Pasal yang ke-8. Cara menempatkan lampu. Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun bahwa pada waktu ia memasang ke-7 lampu pada kaki lampu itu, ia harus memasangnya sedemikian rupa sehingga menyinari bagian depan kaki lampu itu." Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia memasang lampu-lampu itu menghadap bagian depan dari kaki lampu. Tempat lampu itu sampai ke atasnya, dan bunga-bunga biasanya terbuat dari emas tempaan menurut contoh yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Pengangkatan orang-orang Lewi. Tuhan berkata kepada Musa, "Pisahkanlah orang-orang Lewi dari orang-orang Israel yang lain, dan lakukanlah upacara penyucian untuk mereka dengan cara ini. Percikkanlah mereka dengan air untuk upacara penyucian, dan suruhlah mereka mencukur seluruh badan dan mencuci pakaian mereka. Dengan demikian mereka bersih. Lalu taruhlah mereka mengambil seekor sapi jantan muda
dengan kurban sajian dari tepung dicampur minyak. Lalu engkau harus mengambil seekor sapi jantan dan untuk kurban pengampunan dosa. Kemudian kumpulkanlah seluruh umat Israel dan suruhlah orang Israel berdiri di depan kemahku. Umat harus meletakkan tangan mereka di atas kepala orang-orang Lewi. Lalu atas kepala orang-orang Lewi, lalu Harun harus mempersembahkan orang-orang Lewi itu kepada persembahan khusus dari orang Israel kepadaku, supaya mereka dapat melakukan ibadatku. Lalu orang Lewi harus meletakkan tangan mereka di atas kepala kedua ekor sapi jantan itu, yang seekor harus dipersembahkan untuk kurban pengampunan dosa, dan yang seekor lagi untuk kurban bakaran. Dengan upacara itu orang Lewi diserahkan. Khususkanlah orang-orang Lewi untukku, dan suruhlah mereka melayani Harun serta anak-anaknya. Dengan upacara itu, kamu memisahkan orang-orang Lewi dari orang Israel yang lain supaya menjadi milikku. Sesudah engkau melakukan upacara penyerahan orang-orang Lewi itu, mereka berhak untuk bekerja di dalam kemahku. Israel jadi mereka adalah khusus untuk aku. Ketika aku membunuh semua anak sulung di Mesir, anak laki-laki sulung dari setiap keluarga Israel, dan setiap binatang yang lahir pertama sudah kujadikan milikku yang khusus. Sekarang sebagai ganti semua anak sulung Israel, kuambil orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi itu kuserahkan kepada Harun dan anak-anaknya, supaya dapat bertugas untuk orang Israel dalam kemahku. Juga supaya mereka meminta penghapusanku untuk bangsa Israel, agar bangsa itu tidak ditimpa bencana jika mereka datang terlalu dekat ke tempat yang suci itu. Oleh karena itu, Musa, Harun, dan seluruh umat Israel mempersembahkan orang Lewi kepada Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Orang-orang Lewi itu melakukan upacara penyucian diri dan mencuci pakaian mereka. Lalu Harun mempersembahkan mereka
sebagai pemberian khusus kepada Tuhan. Ia melakukan juga upaya penyucian bagi mereka. Orang Israel melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Dengan demikian orang Lewi mendapat hak untuk bekerja di dalam kemah Tuhan di bawah pimpinan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berkata kepada Musa, setiap orang Lewi yang berumur 20 tahun, yang berumur 25 tahun ke atas, harus melakukan tugasnya di dalam kemah. Dan pada umur 50 tahun, ia dibebaskan dari tugasnya. Sesudah itu, ia boleh membantu orang Lewi lain yang bertugas di dalam kemahku, tetapi ia tidak lagi mempunyai tugas, atau begitulah caranya mengatur pekerjaan orang-orang Lewi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan semoga apa yang kita baca hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi menambah pengetahuan kita tentang perjanjian lama. Suka duka Israel dipimpin oleh Musa dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dan juga kita tahu bahwa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tapi digantikan oleh Joshua. Demikianlah pembacaan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memperdalam ilmu kita tentang kebenaran firman Tuhan dalam kitab suci ini. Amin. Tuhan memberkati.